Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Endang Manurung SPD selaku Kepala Sekolah SD Kalideres 02 Petang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Peserta Teknik SD Kalideres 02 Petang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi atas pelatihan kemarin saya di P4. Jadi di sini saya ingin sharing ya Bapak Ibu ya, hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapat pada saat pelatihan kemarin di P4. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada materi yang kurang, mungkin Bapak Ibu bisa sharing bersama-sama juga di sini untuk saling menambahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai. Ya, jadi sosialisasi yang akan saya bawakan yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Ya, sebelum masuk ke budaya positif di sekolah, di sini ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran serta tubuh anak. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu atau kita sebagai guru itu perannya bukan hanya sekedar mengajar anak atau cuma sekedar menulis, membaca, tapi juga kita bisa membentuk karakter yang ada pada peserta didik. Karakternya seperti apa? Karakter yang positif, karakter yang baik, yang nantinya akan bisa digunakan untuk kegiatan untuk aktivitas anak-anak sehari-hari dimanapun ia berada. Jadi ini sesuai dengan disiplin yang akan kita bahas nanti. Nah, ini ada konsep budaya positif. Jadi ini yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar ini, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma ini dia berfokus kepada peserta didik yang sesuai tadi oleh pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kan kita kan harus mengembangkan karakter peserta didik kan. Jadi ini sesuai dengan perubahan paradigma belajar yang sekarang. Jadi paradigma belajar yang baru. Terus yang selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini kita disiplin bentuk kontrol diri itu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi gimana kita menanamkan disiplin kepada anak-anak, dan kita juga sebagai guru dimana kita menanamkan disiplin pada diri kita sendiri untuk apa? Untuk bisa menghargai diri sendiri dan juga untuk bisa menjalankan nilai-nilai yang sudah ada di lingkungan kita gitu. Jadi tujuannya untuk bisa membentuk karakter diri peserta didik dan juga kita sebagai guru. Nah, selanjutnya itu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Itu salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Jadi untuk tadi melakukan disiplin, tentunya kan ada nilai kebajikan yang positif di lingkungan kita. Nah, nilai-nilai ini yang kita tanamkan yang sesuai dengan profil Pancasila. Nanti di slide selanjutnya juga akan saya bahas apa saja sih profil pelajar Pancasila itu.
Nah, ini profil Pancasila, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Jadi di sini ada 6 profil Pancasila. Jadi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya dimana kita menanamkan juga nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing peserta didik, agar mempunyai disiplin itu, agar mempunyai bentengan diri, membatasi diri mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Terus selanjutnya ada mandiri. Kita menanamkan juga kepada peserta didik gimana caranya mereka belajar untuk bisa mandiri, seperti misalkan memecahkan masalah dari soal sendiri gitu tanpa perlu bantuan guru-guru, hanya sebagai fasilitator. Terus selanjutnya ada bernalar kritis. Di sini siswa juga dalam memecahkan masalahnya, misalkan memecahkan soal, gimana cara siswa itu bisa berkritis, mungkin mengaktifkan siswa untuk bisa selalu bertanya kepada guru atau menanyakan sesuatu yang rasa ingin tahunya tinggi. Nah, seperti itu, jadi lebih berkritis gitu. Terus selanjutnya kreatif. Nah, kreatif siswa juga dibentuk untuk menjadi siswa yang kreatif. Mungkin kayak misalkan Bapak Ibu bisa kayak ngasih tugas dari kerajinan seperti itu, atau membuat permainan yang membentuk kelasnya menjadi menarik. Tapi yang sesuai dengan materi yang sedang diajarkan. Terus juga ada bergotong royong, yaitu bekerja sama siswa dengan teman-teman yang lainnya. Terus selanjutnya ada berkebinekaan global, yaitu sesuai dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Jadi gimana caranya mereka untuk saling menghargai, menghormati antar teman yang berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda budaya. Nah, ini adalah 6 profil Pancasila. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, bagaimana sih kita berperilaku, terus apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dari dorongan orang lain atau karena dari diri kita sendiri. Di sini motivasi perilaku manusia, menurut Ian Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini biasanya motivasi perilaku manusia kalau kita ini ke peserta didik, kadang banyak kan peserta didik yang melakukan sesuatu hanya karena ia takut sama hukum, takut dihukum sama gurunya. Nah, ini motivasi perilaku yang pertama. Gimana mereka sebelum melakukan sesuatu yang mereka pikirkan itu hanya hukuman. Nah, motivasi ini bersifat dari eksternal, jadi dari ada pengaruh luar. Terus kalau yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang pertama kan tadi menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sedangkan kalau yang kedua itu misalkan murid mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Jadi seperti kita juga kadang pernah ya Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk melakukan penghargaan tuh kayak pujian dari orang lain. Nah, ini bersifat eksternal, jadi bersifat dari luar. Terus kalau yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini berbeda ya dari yang pertama sama yang kedua. Kalau yang ketiga ini dia bersifat internal, jadi sudah ada dalam diri seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu bukan hanya karena takut hukuman, atau bukan karena hanya ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain, tapi memang murni dari nilai-nilai yang sudah ada dalam diri seorang tersebut. Jadi bisa sama halnya dengan misalkan murid, setelah kita menanamkan nilai-nilai yang positif kepada mereka, tentunya mereka melakukan sesuatu melakukan sesuatu perilaku itu bukan karena mendapatkan imbalan atau takut akan hukuman. Jadi benar-benar dari nilai-nilai yang sudah mereka yakini bahwa memang itu tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Nah, ini motivasi perilaku manusia.
selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang kita butuhkan sebagai manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari atau melakukan berperilaku sehari-hari. Yang pertama itu ada penguasaan. Penguasaan ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat pencapaian diakui dan dihormati. Nah, penguasaan itu sebuah situasi di mana kita ingin merasa dianggap setelah kita melakukan sesuatu yang diakui dan dihormati oleh orang lain. Terus yang kedua itu ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, di mana kita sebagai manusia juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di suatu kelompok. Tentunya seperti itu kan, rasanya kan kalau misalkan kita berada di suatu kelompok tapi kita merasa diacuhkan, merasa dijauhi, itu kan rasanya tidak enak. Jadi itu kebutuhan dasar yang kita ada pada diri kita, itu kita membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima oleh lingkungan sekitar atau kelompok. Terus selanjutnya itu ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini dia bersifat fisiologis. Jadi contohnya itu seperti kita membutuhkan kesehatan, kita membutuhkan rumah, dan kita juga membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Jadi gimana caranya kita bisa butuh untuk bertahan hidup? Di sini ada bersifat fisiologis dan juga ada kebutuhan biologis untuk kita bertahan hidup. Terus selanjutnya ada kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya seperti itu. Misalkan kita membutuhkan kesenangan juga dimanapun kita berada dalam satu kelompok. Kesenangan pada hakikatnya untuk bisa kita bertahan hidup dan juga untuk bisa membutuhkan kebutuhan dasar kita. Jadi kita butuh senang, butuh happy. Nah selanjutnya yaitu ada kebebasan. Kebebasan itu akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebebasan menentukan jalan hidupnya. Jadi seperti murid, misalkan murid itu juga butuh kebebasan untuk menentukan suatu pilihan. Sama sekali seperti kita juga pasti dalam hidup kita punya hak untuk menentukan kepilihan kita kan, untuk menentukan pilihan hidup. Nah biasanya orang yang punya sifat kebebasan ini orang yang suka mencoba-coba, jadi suka bereksperimen, suka melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan gitu. Jadi dia tidak yang suka terlalu dikekang atau diatur-atur seperti itu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, dasar kita yang kita butuhkan untuk melaksanakan sehari-hari. Nah ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, terus guru sebagai teman, guru sebagai manajer, guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ini 5 posisi kontrol guru yang biasanya kita lakukan pada saat di kelas, pada saat menghadapi siswa. Mungkin ada 5, salah satunya ada di diri kita. Kalau penghukum ini dia hukumnya itu bisa berhukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi di mana guru yang ada tipe guru yang sering melakukan sesuatu itu hanya untuk menghukum. Jadi biasanya guru yang seperti ini itu sering mengatakan patuhi aturan saya atau awas gitu, seperti mengancam ya. Terus kamu selalu saja salah. Nah ini posisi kontrol yang pertama itu guru sebagai penghukum. Selanjutnya ada posisi kontrol yang kedua itu guru sebagai teman. Jadi di posisi ini guru tidak akan menyakiti siswa, namun guru selalu berupaya untuk mengontrol murid itu dengan persuasi atau ajakan. Jadi gimana caranya antara guru sama murid itu terjalin hubungan yang baik. Jadi guru memposisikan dirinya sama siswa itu sebagai teman. Jadi tidak ada rasa, tetap harus saling ada rasa menghormati karena tetap ada batasan antara murid sama guru. Tapi di sini lebih
berasa kayak teman, lebih merangkul. Terus kalau yang kedua itu guru sebagai manajer, itu dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, kalau yang guru sebagai manajer ini biasanya guru menggunakan kalimat itu yang apakah kamu meyakininya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi guru hanya sebagai manajer untuk siswa. Terus yang selanjutnya ada guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau ini, guru hanya sebagai mengawasi tindak perilaku siswa yang ada di kelas, yang ada di sekolah. Jadi hanya mengawasi. Guru sebagai pemantau ini sudah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang sudah ada di sekolah ataupun di kelas. Nah, biasanya kalau guru sebagai pemantau ini menggunakan kalimat sanksi atau konsekuensinya apa, terus apa yang telah kamu lakukan. Jadi menanyakan kembali ke siswa, karena siswa sudah tahu sebenarnya sanksi sama konsekuensi jika yang dilakukan itu apa, sesuai dengan peraturan atau keyakinan kelas atau yang ada di sekolah. Jadi guru hanya sebagai pemantau. Terus yang selanjutnya itu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi guru akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Jadi pembuat rasa bersalah ini guru bukan menyudutkan, tapi gimana caranya menggunakan kalimat-kalimat yang murid langsung bisa berintrospeksi diri. Oh, ternyata saya salah, ternyata ini yang saya lakukan salah. Jadi biasanya kalimat yang digunakan itu oleh guru kepada murid itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, otomatis kan murid akan langsung berpikir ya Bapak Ibu, berintrospeksi bahwa ya dia memang salah. Dan tanpa kita menyalahkan, tanpa kita mengatakan atau marah-marahi bahwa anak itu salah. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru yang biasanya sering terjadi kita sebagai guru ya, atau mungkin ada salah satu dari kita di sini salah satunya, atau mungkin ada semuanya. Terus selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ini ada perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas. Terus mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Belum, baru sekali ini Riri ngomong. Iya. Ya, jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi dia keyakinan kelas itu lebih rinci dan lebih konkret. Terus keyakinan kelas juga berupaya pernyataan-pernyataan universal. Jadi kalimatnya itu lebih luas daripada peraturan. Terus pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh dibuat dalam bentuk negatif, seperti tidak boleh memakai kata dilarang, tidak boleh memakai kata tidak boleh. Kalau di peraturan kan biasanya ada ya, misalkan dilarang membawa senjata tajam, tidak boleh membawa handphone, seperti itu. Nah, ini bedanya keyakinan sama peraturan. Terus keyakinan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau keyakinan itu dia lebih ringkas dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan kan biasanya lebih banyak ya, kalimatnya juga lebih tegas gitu. Kalau keyakinan itu tidak, jadi tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 10 atau bisa di bawah 10 keyakinan kelas. Tujuannya apa? Supaya mudah diingat oleh seluruh warga kelas, seluruh murid dan guru juga. Terus selanjutnya ada keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan ke lingkungan tersebut. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kebutuhan kelas kita, Bapak Ibu. Kita sesuai kebutuhan, kira-kira di kelas kita itu membutuhkan keyakinan kelas yang seperti apa. Bisa kita meminta aspirasi dari murid. Seperti saya kemarin sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 6, yaitu pertama saya meminta murid menulis di kertas lembar kira-kira keyakinan yang ingin mereka ada itu di kelas itu seperti apa. Lalu nanti kita secara bersama-sama menyimpulkan sehingga menjadi suatu beberapa pernyataan keyakinan kelas. Di sini ada perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas. Perbedaan kalimatnya. Kalau peraturan itu selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi keyakinannya itu bisa kita ubah dengan tanggung jawab, atau misalkan semua peserta
bertanggung jawab atas apa yang sudah ia gunakan seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, di peraturan ini kan ada kata dilarang ya. Kata dilarang ini kan kata yang negatif. Di sini bisa kita ubah keyakinan menjadi menghormati orang lain, atau bisa juga kita menjaga kenyamanan orang lain atau menjaga kenyamanan teman di kelas. Jadi mengganti kata dilarangnya. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum memulai pelajaran. Atau biasakan kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Nah, di sini di keyakinan kita bisa ubah untuk menghormati orang lain, berkomitmen, atau bisa juga diubah kalimatnya datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinannya bisa kita ubah kan seperti menghormati, karena dengan bergantian kan kita bisa menghormati orang lain yang sudah mengantri, yang sudah menunggu giliran dan bersabar. Terus dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira kalau peraturan seperti ini keyakinannya gimana Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan. Ya itu kan termasuk peraturan. Iya, keyakinannya diubah itu keselamatan atau menjaga keselamatan atau ya, menstabilkan identitas, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita nggak langsung memanggil dia, langsung memarah-marahi bahwa tindakan dia salah, tapi kita bisa menanyakan atau menggunakan kalimat-kalimat seperti contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas dia dulu supaya anak tersebut tidak merasa terpojoki. Jadi nantinya saat kita bertanya yang untuk selanjutnya itu dia bisa dengan jujur menjelaskan, dan kita juga bisa mencari solusinya. Terus selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seakan-akan kita juga pernah melakukan seperti itu gitu. Tapi nanti kita jelaskan lagi ke bawah tindakan yang ia lakukan itu salah. Nah, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini yaitu agar memahami alasan dibalik tindakan. Jadi kita membenarkan bahwa tindakan anak tersebut salah, tapi kita juga memberitahu dan kita juga bisa mendengarkan apa sih alasan anak tersebut datang terlambat, apa sih alasan kenapa anak tersebut bisa melakukan permasalahan ini. Biasanya kita sebagai guru bisa bertanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi mendengarkan alasan dari siswa tersebut terlebih dahulu, alasan ia datang terlambat ke sekolah. Terus yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, ada keyakinan kelas. Jadi ini setelah kita mempunyai keyakinan kelas di masing-masing kelas kita menanyakan lagi datang terlambat itu kan tadi ada di keyakinan kelas. Itu misalkan datang tepat waktu, berarti anak tersebut sudah melakukan kesalahan, sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah mereka tentukan gitu, mereka tetapkan. Jadi guru bisa menanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi anak bisa langsung memahami iya bahwa mereka memang salah. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu nanti guru mencari solusinya gimana caranya supaya anak tersebut tidak datang terlambat dan memberi pemahaman agar tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan juga, tiga restitusi sama kayak yang tadi. Ini aja contoh kalimat-kalimat yang digunakan guru biasanya untuk melakukan segitiga restitusi tersebut. Yang menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga kita sebagai guru pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah atau tidak menyalahkan kamu, tapi Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, itu disebut dengan menstabilkan identitas. Terus kalau validasi tindakan yang salah, biasanya kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus
menambahkan sikap yang baru. Jadi membenarkan bahwa tindakan anak tersebut salah, tetapi kita juga menginformasikan, memberitahukan apa yang harusnya menjadi tindakan atau sikap anak tersebut yang benar selain dari terlambat tadi. Terus yang ketiga itu menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk di kelas, keyakinan nilai-nilai yang mereka percaya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah ini tiga sisi segitiga restitusi, jadi cara kita untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada siswa dengan cara berdialog antara guru dengan siswa. Dan mungkin itu aja dapat saya sampaikan materinya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Itu tadi yang masalah kontrol guru ya. Iya. Kebetulan kemarin kejadian di kelas saya. Jadi Jadi di lingkungan itu ada anak jajan di luar murid saya. Dia itu beli gulali, yang dibentuk itu. Iya, iya. Nah, anak ini minta bentuk alat kelamin coba. Itu Alat kelamin lelaki dan si abang pun Tidak face to face. enggak, karena waktu itu memang pas selesai. Jadi supaya nanti juga ke depannya tuh anak-anak yang lain tidak mengikuti. Tapi berarti tidak ada timbal balik dari anak yang pelaku itu. Maksudnya Timbal balik setelah ibu menyadarkan, iya. oh iya ya saya gitu-gitu Iya. ya. Saya gitu Bu. Dia merasa saya tidak akan berbuat lagi Bu, itu memang tidak. Ya itu ngomong itu Mengakui tidak kesalahannya. mengakui saya nggak pernah gitu. Cuma istilahnya tadi cuma Iseng. apa sih kemauan yang mendadak langsung Iya, langsung refleks gitu. Jadi bukan direncana atau di apa. Tapi untungnya keburu ketahuan. Ya soalnya kan kelas 5 kan udah bubar ya. Iya. Jadi hal-hal yang Iya. khawatirnya memang itu udah bukan lagi Iya, tidak sampai sengaja kita ya. memang harus. Tapi memang gini Pak Haris, memang anak-anak itu kan sudah mulai mengarah ke Iya. hal yang demikian gitu. Makanya kemarin pas ada apa Bu? Kemarin dari Bu Hantam, Kementerian Hukum kemarin Iya. itu tentang seksual Iya. sama nyambung gitu. Iya, banyak. rumah kan main HP. Ya, makasih Bu Sri atas sharing cerita yang sudah relevan dengan segitiga restitusi. Berarti Bu Sri sudah melakukan peran sebagai guru yang sudah mengikuti dari tiga sisi yang tadi, itu sudah menanyakan menstabilkan identitas, terus juga memvalidasi bahwa tindakan anak tersebut salah, lalu mencari solusinya, dan juga menanyakan keyakinan atau nilai-nilai yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu Bu, saya mau tanya, yang 5 tadi itu harus kita jalankan yang mana tuh Pak? yang 5 dulu sebagai pengontrol. Posisi kontrol. Apakah ada yang harus kita hindari atau semuanya memang kita pakai sesuai dengan kondisi? Iya, sebenarnya sesuai dengan kondisi, baik lagi di kelas ya. Kadang kan kita juga kita sebagai penghukum, kalau misal memang tindakan anak tersebut sudah keterlaluan, tentunya kita juga pasti memerlukan ini kontrol seperti ini untuk menghukum. Tapi menghukumnya mungkin masih dengan batas yang wajar atau tidak misalkan fisik yang tidak sangat memberatkan siswa. Terus kalau misalkan sebagai teman, kita juga kadang juga sebagai guru kan juga harus menjadi peran ibu, ya kan, ibu atau ayah di kelas gitu. Jadi supaya anak tersebut juga tidak merasa terlalu segan atau takut gitu kepada kita, tapi tetap dengan nilai-nilai yang sudah ada, batasan-batasan antara siswa sama murid itu ya jangan sama temannya sebayanya gitu, tetap ada batasan-batasan. Jadi kalau menurut saya tergantung sesuai kondisinya aja sih. Itu ada beberapa yang misalkan nggak pernah menghukum gitu, ada yang mungkin semuanya pernah melakukan gitu. Jadi tergantung dari anak dan keadaan yang ada di kelas tersebut. Berarti yang penghukum itu nggak masalah ya? Nggak masalah sih. Kalau menurut saya mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan, tergantung permasalahannya. Sesuai dengan apa yang dilakukan sih. Bimbing kita juga bisa. Jadi ini saya temuin juga nih Pak Arifan.
Jadi dia buat apa namanya, tugas muridnya buat apa sih, untuk hari buruh pantai ya. Terus lalu dia nge-share ke saya, ini juara-juaranya gitu kan. Terus saya mau ngasih juara 1 40.000, juara 2 30.000, juara 3 ada 2 orang 12.000 gitu. Terus saya nggak balas karena saya ingin mau memacu ke dia, ini maksudnya apa gitu kan. Saya nggak balas, maksudnya apa ini gitu kan. Apakah dia minta ke sekolah atau hanya memberitahu ke saya, nggak tahu. Nah, jadi ini nanti yang saya ingat, maksud saya begini, nggak harus berbentuk kuat. Ya, nggak harus berbentuk kuat. Reward itu banyak. Kalau dia pintar, setiap ketemu juga kita begini, itu udah seneng banget. Ujian tuh jempol. Minta sekolah aja mah nggak mungkin ujian. Banyak reward yang kita berikan. Jangan seperti ini. Tapi saya nggak tahu ini apakah nanti mau saya bu, kalau disiapkan atau begitu nggak tahu. Apa hanya pemberitahuan doang bahwa dia akan melaksanakan itu, saya nggak tahu juga. Karena belum diomongin, belum ngomong dengan saya. Jadi itu salah satu Tadi kan juga dijelaskan ya, bisa bentuk pujian. banyak buat itu. Anak kalau ditanyain terus, dipuji satu-satu, udah semangat banget ya. Dihargai di kelompok. Itu sebenarnya harus hadiah berbentuk uang. Namanya anak kalau belum berbentuk uang kayaknya dia Kebiasaan. nanti. Jadi apapun yang Iya, dilakukan dia imbalannya. Jadi kayaknya Nggak boleh. kurang positifnya itu. Iya. Untuk dibuat itu. Tidak materialistis. Iya. Harus ada. Tapi ya. Hanya sesekali pada saat pembelajaran. Itu pun kalau bisa mungkin Kalau rame-rame juga ngadain apa gitu ya, Iya. yang motivasi yang lain mungkin. Kalau cuma sekedar gitu. tidak ada lagi Bapak Ibu. Ada. Tadi. Udah kayaknya. Udah. Nah, Oh, yaudah, mungkin sekian nih itu yang bisa saya sampaikan materi hari ini. Semoga bisa menambah ilmu Bapak Ibu juga dan saya juga, sebagai saya juga masih belajar. Mohon maaf apabila ada perkataan atau kalimat saya yang kurang jelas atau mungkin yang kurang seperti itu, yang salah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bakatnya. Sip. Enggak, itu.